Bekasi merupakan kota industri, salah satunya ada industri karpet yang banyak menampung tenaga kerja. Pada sisi kota kali ini, produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi mengajak kita mengikuti cara membuat karpet. Pembuatan dilengkapi dengan cerita para pekerja pabrik sehingga tercipta karpet cantik dengan kualitas terbaik. Bekasi adalah kota yang sangat maju dengan industrinya. Salah satu yang menonjol adalah pabrik pembuatan karpet. Karpet memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar penutup lantai, terutama di masjid, musola, ataupun gedung pemerintahan seperti Istana Negara. Di masjid misalnya, selain memberikan alas yang nyaman saat beribadah, karpet juga berfungsi membantu jemaah membentuk syaf dan menciptakan suasana yang lebih tenang serta khusyuk. Sementara di gedung pemerintahan atau institusi negara, karpet menjadi bagian dari tata ruang kenegaraan yang mencerminkan kewibawaan. Hal tersebut membuat saya penasaran, ingin mengetahui cara pembuatan karpet. Ya, karpet ini menjadi salah satu elemen penting agar dekorasi rumah, perkantoran, musola, ataupun masjid ini terasa lebih nyaman dan hangat. Tapi sebenarnya bagaimana sih proses ataupun cara pembuatan karpet dan siapa saja yang berjasa di balik pembuatan karpet ini? Saat ini saya sedang berada di HJ Karpet, salah satu sentra penjualan dan juga pembuatan karpet yang ada di Kecamatan Babelan, Bekasi. Kita akan langsung lihat bagaimana proses pembuatan karpet di sini. Pembuatan karpet sangat rumit bahkan panjang. Tahapan demi tahapan pembuatan karpet dikerjakan secara bergantian oleh masing-masing divisi. Di HJ Karpet, total ada 200 orang karyawan. Inilah Nur Laylatul atau yang akrab disapa Ella. Perempuan berusia 20 tahun ini pertama kali mendapatkan informasi pekerjaan sebagai pembuat karpet dari saudaranya. Setelah menjalani pelatihan selama 3 bulan, Ella kemudian ditempatkan di bagian looming. Tantangannya sih misalkan dari tembakan dari gambarnya ya, kadang tuh ada yang susah, ada yang rumit banget sih, yang harus banget dibantu pakai dinomerin. Karena kalau abstrak tuh kita kalau harus lihat gambar tuh kadang lebih susah. Selain ketelitian, kekuatan fisik juga jadi tantangan. Pasalnya, Ella harus berdiri berjam-jam saat melakukan proses looming. Jika ukuran karpetnya lebar, tak jarang ia harus naik ke atas dak kayu dengan ketinggian menyesuaikan lebar karpet. Perlu diketahui, looming adalah proses menenun atau membentuk struktur dasar karpet. Awalnya sih ngeri, kayak takut jatuh, tapi kayak makin kesini makin lama tuh makin biasa aja sih. Makin ya terbiasa jadi nggak terlalu takut. Ella bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Namun jika ada target karpet yang harus diselesaikan, maka ia harus lembur hingga jam 9 malam. Dalam sehari, Ella bersama satu temannya bisa menyelesaikan looming karpet motif abstrak untuk ukuran karpet 1,5 kali 2 meter. Pembuatan karpet memiliki tahapan cukup panjang. Pertama, request atau permintaan motif, ukuran, warna, dan bahan dari pembeli dituangkan dalam bentuk desain oleh desainer grafis. Jika sudah disetujui, desain ini kemudian dicetak pada mika untuk menjadikannya sebuah sketsa. Nah, ini tadi sketsa yang sudah digambar oleh desainer melalui komputer dengan perbandingan 1x10. Terus untuk menuangkan di kanvasnya, ini kita pakai cara yaitu dengan memasang ke proyektor seperti saat ini saya lakukan ya. Nah, kalau udah dipasang di proyektor ini kan ada tuh pantulannya di kanvas. Nanti sama masnya akan dilukis lagi untuk kemudian nanti masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu deh. Sembari membuat pola di atas kanvas, benang terlebih dahulu dipintal dan disusun sesuai kode warna. Sementara itu, ada satu orang penjahit yang bertugas menyambung kanvas bahan karpet menjadi ukuran yang diinginkan. Kanvas yang sudah berpola kemudian masuk ke dalam tahapan yang paling rumit dan perlu ketelitian, yaitu looming. Agar pengerjaannya cepat,
proses looming menggunakan alat modern yang biasa disebut tufting gun atau mesin tembak menang. Oke. Nah, ini bisa dilihat nih perbedaannya pemirsa. Waktu awal-awal tuh masih halus karena tangannya tuh masih bisa menyesuaikan. Jadi ketika alat dari loopnya ini naik, tangan kanan juga harus naik ya Mas ya. Jadi harus bisa nyimbangin. benar, harus seimbang dan harus lurus. Nah, kalau tangannya udah terlalu atas nih, terus kayak jadi nggak lurus, jadinya benangnya agak kayak gini, berantakan. Di sentra produksi HJ Carpet, calon karyawan bagian looming setidaknya harus melalui pelatihan selama 3 bulan sebelum mahir menggunakan tufting gun. Kalau saya coba buat seru-seruan aja ya, tapi proses ini cukup satisfying, memberikan sensasi visual dan suara yang menyenangkan. Oke, lumayan nih. Halus nih guys, lumayan nih 3 kali 4 kali percobaan, lumayan bisa. Makasih Mas. Namun tak berhenti sampai di situ. Pembuatan karpet dilanjutkan dengan pemberian lapisan lateks untuk menguci benang. Setelah dirasa cukup kuat dan susunan warnanya telah sesuai, karpet memasuki tahap finishing, yaitu pembersihan dari sisa-sisa benang dan kontrol kualitas. Pemilik HJ Carpet, Heru Purnomo mengatakan, industri karpet menghadapi tantangan sulitnya mendapatkan bahan baku. Yang jelas dengan dolar mau 18.000 ini kondisinya lumayan berat. Jadi karena bahan baku dasar karpet ini kan tekstil ya. Tekstil itu hubungannya dengan minyak bumi dan sampai hari ini pun belinya konversinya masih $1. Namun berbagai upaya terus dilakukan Heru untuk mempertahankan industri ini serta menghidupi 200 karyawannya. Misalnya dengan terus berinovasi, menciptakan produk-produk turunan dari karpet seperti sajadah, keset, ataupun produk desain interior lainnya. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.